bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Life Generation, HUHA, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Matius 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21 berkata, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudaraku, firman Tuhan di atas menceritakan ada seorang muda yang kaya raya yang hendak mengikut Yesus. Ia mengklaim diri sebagai orang yang telah melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Namun Yesus berkata kepadanya agar ia menjual seluruh hartanya, memberikan kepada orang miskin, lalu datang kepadanya. Meski rindu mengikut Yesus dan masuk ke dalam kerajaan sorga, namun anak muda yang kaya itu mengurungkan niatnya, sebab ia tidak rela kehilangan harta yang melimpah tersebut. Yesus tampaknya sengaja memberikan dua pilihan yang sulit kepada anak muda itu untuk melihat apakah niatnya untuk mengikut dia masuk dalam kerajaan surga itu sungguh-sungguh tulus atau tidak. Ini bukan berarti Yesus anti dengan kekayaan, tetapi Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa kekayaan seringkali menjadi penghalang terbesar untuk masuk dalam kerajaan Allah. Karena kecintaan pada harta kekayaan, anak muda itu rela kehilangan kehidupan kekal dan memilih binasa demi harta duniawi. Berkaitan dengan itu, saudaraku, Yesus pernah berkata, "Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Ini menunjukkan bahwa seringkali kecintaan akan dunia ini mengalahkan kecintaan kepada Allah. Itulah sebabnya mengapa ada banyak orang-orang percaya yang meninggalkan Yesus karena kedudukan, karena harta benda, karena hal-hal yang lain yang bersifat duniawi. Jadi tidak perlu kaget bila ada orang-orang yang meninggalkan Yesus karena dia menikah dengan seorang yang kaya, karena dia naik pangkat, karena dia ingin posisi-posisi tertentu, atau mendapatkan kekayaan duniawi. Sebab memang mereka harus membuat pilihan. Yesus sendiri pernah mengatakan, "Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Mamon dan kepada Allah." Jadi apabila orang-orang itu meninggalkan Allah, meninggalkan Yesus karena mamones, itu adalah pilihan mereka. Jadi bila kemudian mereka binasa karena dunia ini, itu juga karena pilihan mereka sendiri. Firman Tuhan yang baru saja kita baca, saudaraku, mengingatkan kita agar kita di dalam mengiring Yesus, mengiring dia dengan segenap hati dan jiwa kita, karena kita mau mengasihi dia, bukan karena yang lain, apalagi karena kita menginginkan berkat-berkat jasmani. Nah, orang yang menyadari bahwa hidup ini anugerah, keselamatan adalah anugerah, dan menjadi kaya itu juga anugerah, maka ia akan mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan itu untuk hal-hal yang memuliakan dia dan berguna bagi banyak orang. Seperti pengalaman seorang pria yang bernama Warren Buffett. Pada tahun 2014, ia memiliki kekayaan 400 triliun. Di masa tuanya, ia dan istrinya Susan berdiskusi bagaimana caranya agar kekayaannya tersebut bermanfaat bagi banyak orang. Alih-alih mewariskan kepada anak-anaknya, Warren Buffett justru memberikan 85% kekayaannya atau sekitar 340 triliun
kepada anak-anak miskin di negara-negara berkembang agar mereka memiliki pendidikan yang baik. Ia berkata bahwa selama ini ia dan seluruh keluarganya sudah menikmati banyak berkat. Sekarang waktunya membagikan berkat itu kepada orang lain yang membutuhkan. Ini sungguh sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Bila Warren Buffett yang begitu sangat kaya sanggup memberikan 3/4 kekayaannya pada orang lain, bagaimana dengan kita? Sayangnya saudara-saudara, ada banyak orang makin kaya makin kikir. Ini bukan soal apa yang kita miliki, kekayaan, uang, pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Tetapi ini soal hati kita. Sebab seberapa banyak pun harta yang kita miliki, kalau hati kita tidak pernah ingin berbagi kepada orang lain, maka kita tidak akan pernah memberikan secuil pun kepada orang lain. Dari pengalaman Warren Buffett ini, saudara-saudara, kita belajar bahwa hidup ini bukan soal apa yang saya punya, tetapi bagaimana saya bisa membagi hidup saya untuk orang lain. Seperti Tuhan juga telah menyerahkan hidupnya kepada kita, Ia meminta agar kita juga memberikan hidup kita bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari milikilah kemurahan hati dan kasih yang melimpah-limpah, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah memberikan keselamatan, Tuhan juga yang telah memberikan berkat-berkat yang luar biasa di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan itu menolong kami untuk membagi hidup kami kepada orang lain, supaya melaluinya kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu dan berkat-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sorrows like sea
It is well, it is well.